Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas atau mereview eh, aplikasi caleg dan konsultan politik berbasis artificial intelligence. Jadi aplikasi ini sangat membantu buat caleg-caleg muda atau caleg-caleg baru yang belum mengerti tentang dunia politik dan dunia elektoral atau dunia pencalekan gitu. Jadi ini sangat murah aplikasi ini dibanding Anda menggunakan lembaga atau konsultan politik, lembaga konsultasi politik yang harganya itu sudah ratusan juta hingga miliaran rupiah itu. Nah, aplikasi caleg ini sangat murah, itu harganya hanya kisaran jutaan itu, dan tentu sangat manfaat gitu ya. Itu kenapa aplikasi ini sangat spesial? Karena aplikasi ini berbasis artificial intelligence yang menggunakan big data, hasil riset tentang dunia politik dan dunia pencalekan. Jadi jawaban-jawaban dan analisisnya itu sangat akurat, akurasinya cukup tinggi karena memang big data yang digunakannya itu khusus politik, dan artificial intelligence di dalam aplikasi ini itu memang dirancang khusus politik sehingga jawabannya lebih presisi dan akurat dan lebih luas analisisnya. Itu berbeda dengan artificial intelligence yang umum gitu ya, di mana big datanya bercampur dengan data-data umum semua bidang. Nah, itu akan sulit nantinya kalau kita konsultasi atau menanyakan tentang dunia politik. Nah, aplikasi ini dirancang khusus untuk politik dan pencalekan itu, sehingga dia lebih presisi jawaban dan analisanya gitu. Nah, fitur-fitur dari aplikasi ini cukup banyak itu, dan tentu sangat taktis ya. Itu jadi ada seperti fitur konsultan politik gitu. Nah, konsultan politik itu Anda bisa menanyakan tentang dunia politik apa saja itu. Itu seperti orang tapi bukan orang gitu, manusia virtual lah, namun otaknya setingkat profesor doktor di bidang politik gitu. Dan kedua ada fitur konseling dan curhat. Nah, Anda bisa lihat itu warna ungu di urutan kedua, itu tentang psikologi. Biasanya seorang caleg itu kan mengalami drop mental ya. Nah, makanya dia butuh konseling atau psikolog gitu tentang kesehatan mentalnya. Sangat penting bagi seorang caleg itu tetap semangat dan mentalnya tidak drop oleh persaingan yang sangat keras gitu. Nah, di sini Anda bisa konseling seperti dokter, psikolog gitu. Namun ini adalah virtual itu. Dan fitur ketiga yang warna biru adalah fitur ketiga sudut kanan atas, itu adalah tentang ruang konsultasi caleg. Nah, ini lebih spesifik tentang dunia pencalekan. Anda bisa bertanya dan meminta problem solving jawabannya atau analisa yang solutif di ruang konsultasi fitur caleg ini, konsultasi caleg itu. Ini yang jawab adalah virtual ya, atau artificial intelligence yang sangat akurat. Kemudian ada fitur keempat, yaitu buat visi dan misi. Jadi kadang caleg-caleg baru atau caleg-caleg muda itu bingung tentang membuat visi misi politik dia sebagai seorang caleg. Nah, dalam fitur aplikasi ini Anda tinggal mengetik saja, buatkan visi misi, atau biasanya dia menanyakan kembali kondisi sosial politik ekonomi di dapil Anda, dan dia akan kemudian melakukan satu problem solving analisa dan memberikan jawabannya yang cukup solutif gitu. Kemudian yang keempat adalah fitur branding politik. Nah, ini juga sangat penting. Kadang kalau caleg nggak punya branding politik, ya dia tentu tidak akan populer ya, tidak akan diingat masyarakat.
Jadi branding politik itu cukup banyak ya. Jadi dia harus memiliki narasi, kemudian juga apa? Dia mempunyai satu tagline yang mengena di masyarakat ya tentunya. Nah, tentu akan sangat membingungkan dan memusingkan bagi caleg-caleg baru atau caleg muda jika dia tidak paham tentang branding politik gitu. Nah, di fitur ini Anda bisa menanyakan langsung dan kemudian dia akan membuatkan branding politik yang cocok dan sesuai untuk Anda gitu. Jadi sangat efektif dan cepat gitu ya. Jika Anda ke konsultan politik atau lembaga survei, tentu harganya sudah sangat mahal, dari ratusan juta hingga miliaran rupiah. Nah, di aplikasi ini akan sangat membantu Anda dan begitu cepat hasilnya. Kemudian ada yang warna orange ini yang ke-6 ya. Ini adalah fitur tips caleg. Jadi tips caleg ini sangat penting. Anda bisa menanyakan dengan sangat reaktif di dalam fitur ini gitu. Jadi tips-tips itu tentu Anda paham apa itu tips ya. Jadi macam kisi-kisi atau jawaban-jawaban cepat yang solutif tentunya dan taktis. Jadi daripada Anda bingung dan pusing bagaimana Anda menang sebagai seorang caleg, Anda bisa langsung masuk di ruang fitur ini dan melakukan interaksi mencari sebuah jawaban yang pas untuk Anda, yaitu fitur tips caleg gitu. Nah, kemudian ada fitur ke-7 ya yang warna merah ini ya, tentang treatment pendukung. Jadi treatment pendukung ini sangat penting. Bagaimana Anda memanajemen, karena setiap pendukung itu memiliki basic yang berbeda-beda, pola pikirnya, karakternya, kemudian tingkat sosial ekonominya, kebudayaannya yang berbeda, kadang agamanya juga berbeda, sehingga itu tentu akan mempengaruhi pilihan politik. Jadi Anda harus pintar-pintar dalam mendekati konstituen Anda dan merawat gitu. Tentu saja banyak treatmentnya, banyak tata caranya. Nah, dalam fitur treatment pendukung ini Anda bisa melakukan eksplorasi, elaborasi atau analisa dan petunjuk tentu saja untuk Anda melakukan treatment terhadap setiap orang atau setiap pendukung Anda. Karena tiap kelurahan itu berbeda-beda pola pikir dari atau karakter dari setiap orang itu atau calon pemilih Anda. Nah, Anda harus melakukan treatment jika Anda ingin terpilih dan konstituen Anda tidak lari atau malah bentrok dengan Anda gitu. Yang ke-8 adalah fitur tips dan strategi yang warna hitam ini. Nah, ini tentu juga sangat penting ya. Anda harus memiliki strategi yang jitu untuk Anda mendapatkan suara dari rakyat dan terpilih sebagai anggota legislatif atau ALEK gitu. Jika Anda tidak memiliki strategi, ya tentu pasti Anda hanya akan menjadi caleg yang ikut ramai atau caleg yang kalah gitu. Jadi di fitur ini sangat penting Anda bisa masuk di ruang virtual ini dan menanyakan atau mencari petunjuk tentang strategi yang jitu untuk Anda. Itu. Nah, yang ke-9 adalah fitur manajemen pendukung. Nah, di sini juga sangat penting. Jadi manajemen pendukung ini itu akan memuat data-data dari atau profil dari semua pendukung Anda gitu. Baik Anda bisa memasukkan pekerjaan dia apa, kemudian agama dia apa, kemudian kesukaan dia apa gitu, rumahnya di mana, koordinatnya juga Anda bisa bikin di sini ya, mapnya, sehingga Anda karena banyak kelurahan ya, namanya dapil Anda sangat besar, jadi kelurahannya banyak gitu. Nah, jika Anda punya list tampilan profil yang tinggal Anda klik saja muncul atau mengetik namanya, jika Anda lupa rumahnya di mana, dia tinggal di desa apa atau kelurahan apa, Anda tinggal klik di sini. Nah, dan Anda bisa langsung lihat, oh ini nomor WA teleponnya ini. Jadi ketika Anda berkunjung di suatu kelurahan atau desa,
Anda bisa langsung tahu ada berapa orang pendukung Anda di desa atau kelurahan itu. Nah, Anda bisa langsung uh, klik profilnya nih, sehingga muncul semua alamatnya, nomor teleponnya, pekerjaannya, kesukaannya, sehingga Anda bisa ketika Anda menyalurkan bantuan, Anda bisa langsung sangat presisi untuk berinteraksi atau bertemu dengan konstituen Anda atau pendukung Anda. Jadi ini akan lebih presisi. Jadi jika Anda lebih presisi dalam pencalekan Anda, tentu sangat meringankan beban Anda, beban pikiran dan tenaga Anda. Itu, dan tentu jauh dari ruang error yang tinggi. Jadi dengan aplikasi ini kita berharap seorang caleg itu bisa lebih presisi dan meminimalisir tingkat error yang tinggi gitu, karena banyak caleg itu konstituennya error ya, biasanya dia target 100% hanya dapat 50%. Nah, dengan aplikasi teknologi ini tentu akan lebih presisi semua hal yang berhubungan dengan pencalekan Anda, sehingga tingkat error itu menurun dan bahkan tingkat akurasinya bisa di atas 90% gitu. Jadi aplikasi ini tentu sangat membantu dan tentu cukup murah. Ini hanya kisaran 5 sampai 10 juta. Jadi tergantung data, berapa data jumlah yang Anda ingin muat, data konstituen gitu ya, ada dalam satu aplikasi caleg ini gitu. Jadi ini tergantung, umpamanya Anda butuh 10.000 pendukung, Anda bisa memasukkan di dalam fitur atau aplikasi ini gitu. Dan aplikasi ini Anda bisa bawa di setiap hari karena dia ada dalam handphone Anda. Jadi semacam asisten virtual lah itu. Jadi sama saja Anda menggunakan lembaga survei atau konsultan politik gitu, tapi ini berbentuk virtual itu. Dan yang kemudian adalah fitur membuat narasi medsos atau media sosial. Nah, ini cukup penting. Kadang seorang caleg bingung dia mau tulis apa hari ini di konten. Nah, pentingnya sosial media, Anda harus tampil setiap hari ya. Kalau perlu 1 hari 3 kali Anda tampil dengan narasi atau konten yang Anda bahas. Terutama konten yang berhubungan dengan kepentingan rakyat. Nah, sehingga calon-calon konstituen atau pendukung Anda itu melihat kualitas pikiran Anda gitu, sehingga mereka mau berinteraksi dengan Anda di media sosial. Ini sangat penting. Nah, Anda bingung bagaimana caranya membuat kata-kata atau menulis. Nah, Anda tinggal masuk saja di ruang narasi medsos ini, di fitur ini. Nah, Anda tinggal menanyakan atau menginstruksikan, buatkan saya narasi medsos. Anda tinggal memasukkan topik atau tema dan dia akan kemudian menganalisa dan memberi jawabannya dengan singkat dan padat. Dan Anda bisa copy dan langsung posting di media sosial Anda seperti di Facebook, di Twitter, Instagram dan lain-lainnya. Itu. Dan kemudian fitur berikutnya adalah manajemen medsos, manajemen media sosial. Jadi di fitur ini itu semua akun dari media sosial Anda bisa masukkan di sini, sehingga Anda tidak ribet lagi buka tiap aplikasi media sosial Anda hanya tinggal 1 kali klik, atau Anda ingin memposting atau melihat interaksi, tinggal hanya klik di fitur ini dan main klik-klik saja. Jadi sangat mudah untuk Anda memanajemen media sosial Anda gitu. Hanya dibikin satu ruang saja di aplikasi ini. Kemudian fitur berikutnya adalah pembuatan peta pendukung. Nah, ini adalah mapping atau koordinat dari rumah tempat tinggal setiap pendukung Anda, sehingga Anda tidak bingung dalam mencari di mana tempat tinggalnya gitu. Kadang tim sukses Anda yang Anda bentuk kadang bingung juga. Nah, ketika ada teknologi ini, mapping teknologi ini digital, Anda tidak bingung gitu. Umpamanya Anda mau antarkan bantuan gitu. Nah, Anda tinggal buka mapnya ini dan Anda sudah tahu pendukung Anda di kampung atau kelurahan atau desa ini ada berapa orang itu. Dan tentu Anda bisa menyalurkan program bantuan dengan sangat presisi gitu.
Nah, aplikasi ini sangat baik untuk Anda. Coba kita uji coba ya, demonstrasi salah satu fitur gitu. Seperti apa ya? Kita lihat nah, kita lihat treatment pendukung ya. Nah, kita klik. Nah, itu dia akan menanyakan atau memberi Anda instruksi. Ketik nama pendukung, profesi atau pekerjaannya, sukunya, agamanya, provinsi Anda, domisilinya, umurnya, gendernya, hobi atau kesukaannya, lalu enter. Nah, kita coba ketik nama pendukung, umpamanya Amir. Amir. Kemudian Anda koma, kemudian profesinya apa, umpamanya nelayan. Nah, kemudian pekerjaan sama ya, profesi nelayan. Kemudian sukunya apa, umpamanya setiap kelurahan itu kan beda-beda suku, kadang sama. Kemudian sukunya suku Jawa itu. Kemudian agamanya Islam, coba kita cek. Anda koma Islam. Lalu provinsinya, coba Anda koma provinsi Yogyakarta umpamanya. Yogyakarta. Setelah provinsi, domisilinya umpamanya atau sama ya, provinsi domisili itu sama Yogyakarta. Atau umurnya, Anda ketik umur 40 tahun, atau 45 tahun, umur 45 tahun. Nah, lalu koma, kemudian gendernya umpamanya laki-laki, kemudian koma, kesukaannya atau hobinya apa gitu ya. Nah, umpamanya sepak bola kita apa gitu, sepak bola. Nah, setelah itu Anda bisa langsung enter, yaitu arah panah yang lingkar warna biru, bundaran warna biru. Itu adalah titik enter. Nah, bisa juga Anda menggunakan suara saja. Itu ini ada gambar mic di samping warna biru panah. Nah, itu Anda bisa bersuara. Setelah direkam masuk, kemudian Anda enter. Ya, Anda tinggal memberi suara. Tapi bagusnya Anda bisa ketik biar lebih akurat gitu. Nah, setelah Anda ketik semua yang dimintakan, Anda tinggal klik tanda panah warna di lingkaran biru, enter, dan dia akan segera menganalisa dan memberikan jawabannya. Nah, itu jawabannya sudah diberikan tuh. Nah, ini nih ya. Ini coba kita bacakan. Kita besarkan layarnya. Nah, ini kan. Nah, ini treatment Al-Iqra. Sebagai seorang nelayan bernama Amir dengan latar belakang Jawa, Islam, dan tinggal di Yogyakarta, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pilihan politiknya dalam memilih seorang caleg di pemilu. Nah, dalam analisis politik sebagai seorang nelayan, Amir mungkin memiliki kepedulian yang tinggi terhadap isu-isu terkait perikanan dan kelautan. Dia mungkin menginginkan adanya perwakilan politik yang memperjuangkan kepentingan nelayan, seperti peningkatan akses ke peralatan. Nah, itu peralatan nelayan tuh seperti mesin kapal motor lah, kapal mesin perahu, akses ke peralatan dan teknologi modern, perlindungan terhadap eksploitasi ikan yang berlebihan, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor perikanan. Nah, ini kan udah dikasih nih kisi-kisi jawabannya ketika Anda ingin mendekati Amir dengan program dan pikiran-pikiran perjuangan Anda tentang si Amir itu, tentang orang yang namanya Amir. Karena tiap orang berbeda-beda. Jika Anda pakai pendekatan yang sama, kadang nggak nyambung. Umpamanya Amir seorang nelayan, umpamanya si Fulan seorang petani, ya itu kan pasti berbeda. Diskusi Anda dengan dua orang yang berbeda atau tiga orang yang berbeda, karena profesinya beda-beda, kepentingannya beda-beda. Nah, kemudian lanjut.
Jadi ini adalah contoh uh, apa ya, hasil jawaban analisa dari konsultasi Anda gitu. Itu salah satu fitur gitu. Jadi kita kembali ya. Jadi banyak fitur-fitur yang berbasis artificial intelligence di situ. Nah, baru ada fitur berikutnya. Contohnya tentang coba buat narasi media sosial. Umpamanya Anda bingung nih mau posting apa ya, tema apa. Nah, Anda tinggal melihat tema apa yang sedang ramai dibahas oleh warga di dapil Anda, daerah pemilihan Anda, atau isu-isu topik gitu. Nah, Anda bisa melakukan narasi sesuai dengan kondisi lapangan. Nah, ini ada perintahnya. Ketik topik yang ingin Anda bahas, lalu ketik nama daerah Anda. Ya, jadi coba kita ini umpamanya topik pertanian gitu ya. Kita ketik pertanian, kemudian kita koma, kemudian nama daerah Anda. Umpamanya saya Kabupaten Ponorogo. Nah, coba Kabupaten Ponorogo. Nah, setelah itu Anda enter. Ini klik warna biru, tanda panah warna di lingkaran warna biru. Nah, setelah enter, nah kita lihat nih jawabannya. Nah, ini Kabupaten Ponorogo yang terletak di Provinsi Jawa Timur dikenal sebagai salah satu daerah yang kaya akan potensi pertanian. Dengan kondisi geografis yang subur dan iklim tropis yang mendukung, pertanian menjadi sektor yang sangat penting perekonomian daerah ini. Nah, ini banyak nih jawabannya. Jadi jawabannya ini banyak. Nah, kemudian Anda tinggal pilih mana yang kira-kira Anda bisa posting, atau semuanya Anda juga bisa posting gitu. Nah, jadi Anda tidak ribet. Itu apalagi Anda caleg muda atau caleg baru ya. Jadi Anda harus punya kualitas seperti caleg yang sudah lama atau aleg yang sudah duduk gitu, sehingga Anda berpotensi menang dalam pertarungan politik ini gitu. Nah, itu adalah salah satu fiturnya, dan banyak lagi fiturnya dalam fitur-fitur dalam aplikasi ini gitu. Ya, itu saja dulu aplikasi caleg dan konsultan politik ini, GoPol. Kita akan bahas pada sesi berikutnya gitu. Jadi Anda bisa hubungi nomor yang tertera di sini jika Anda tertarik. Harganya cukup murah, dari 5 jutaan, 10 jutaan hingga 15 jutaan. Jadi tergantung dapil Anda atau besar data yang ingin Anda masukkan ke dalam ini. Maksudnya data pemilih ya, data konstituen Anda gitu. Ada yang umpamanya 5.000, 10.000 data, hingga ratusan ribu data pemilih maksudnya, atau profil. Nah, itu akan jadi harganya mengikuti jumlah pemilih yang ingin Anda masukkan ke dalam aplikasi ini itu. Oke teman-teman, sekian dulu. Anda bisa hubungi nomor telepon WA jika Anda tertarik dan ingin membeli aplikasi ini, dan kami akan membuatkan server sendiri jika Anda ingin menggunakan aplikasi ini. Jadi tidak umum ya. Jadi kita akan buatkan sendiri lagi sesuai dengan nama Anda gitu. Ini hanyalah prototipe dari aplikasi itu. Ini secara umum gitu. Nah, ketika Anda ingin menggunakan ini, kami akan membuatkan server sendiri untuk Anda dengan nama Anda, sehingga data Anda lebih private, lebih privasi gitu. Tidak bercampur dengan akses umum gitu, sehingga itu akan lebih baik dan lebih aman gitu. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.